Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Atika Ramanda dari Prodi PGSD kelas A3 dengan NIM 24060163. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pendidikan agama Islam. Yang pertama, pertanyaan pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya yaitu dengan ibadah, itikaf, pemberdayaan anak yatim, peringatan Hari Besar Islam, dan kegiatan sosial. Pertanyaan kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawabannya yaitu kesehatan jasmani diantaranya kegiatan bakti sosial di masjid. Yang kedua, kegiatan rohani diantaranya kajian kitab suci. Pertanyaan yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya yaitu yang pertama, emosional, kemampuan berempati dan kesadaran diri. Yang kedua, intelektual, yaitu pengajian kitab suci. Yang kedua, pengajaran tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketiga, spiritual, yaitu pengajian tasawuf, zikir, dan doa. Pertanyaan yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya yaitu yang pertama, mengadakan program zakat dan sedekah untuk jamaah yang membutuhkan. Yang kedua, mengadakan koperasi syariah. Yang ketiga, mengadakan penggalangan dana. Soal kedua, pertanyaan pertama. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawabannya yaitu yang pertama, mengenal dan membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memahami nilai Islam. Yang kedua, menghormati dan menghargai murid, yaitu dengan mengakui keunikan dan potensi setiap siswa. Yang ketiga, membangun kepercayaan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pertanyaan nomor 2. Susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawabannya, strategi yang pertama, membangun koneksi individu, yaitu dengan cara mengenal nama dan latar belakang siswa dan mengikuti perkembangan siswa. Strategi yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yaitu dengan menciptakan kelas yang ramah, diskusi terbuka, dan menghargai perbedaan. Strategi yang ketiga, menunjukkan empati dan kepedulian, yaitu dengan memberikan perhatian penuh saat siswa berbicara, menunjukkan empati yang baik terhadap siswa, serta membantu mengatasi masalah. Pertanyaan nomor 3. Berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawabannya yang pertama yaitu permainan edukatif, yaitu pembelajaran menggunakan permainan yang mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pembelajaran melalui kisah inspiratif, yaitu pembelajaran yang membagikan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pembelajaran melalui seni, yaitu pembelajaran dengan lukisan kaligrafi. Soal nomor 3. Apa yang Anda pahami tentang yang satu, Islam yang rahmatan lil alamin, kedua, ekonomi syariah, dan ketiga, pernikahan dalam Islam? Jawabannya, yang pertama yaitu makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau hukum Islam dalam kegiatannya. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih, segitu saja pemaparan pertanyaan yang saya bisa jawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.